Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang batuan metamorf. Mungkin langsung saja. Batuan metamorf adalah batuan yang telah berubah bentuk dari batuan asalnya atau protolit karena proses metamorfisme. Metamorfisme berarti perubahan bentuk. Protolit dapat berupa batuan sedimen, batuan beku, atau batuan metamorf lainnya yang lebih tua. Untuk tipe-tipe metamorfisme yang pertama ada metamorfisme termal. Nah, adalah rekristalisasi batuan di sekitar areal. Intrusi batuan beku karena kenaikan temperatur. Keluasan daerah tersebut, daerah kontak bervariasi, tetapi masih di dalam kisaran antara beberapa meter sampai beberapa kilometer. Kemudian metamorfisme regional. Metamorfisme regional berkembang pada daerah yang luas hingga beberapa ribu mil persegi pada dasar dasar pegunungan, lipatan, dan pada daerah prekambium. Kemungkinan bahwa di dalam kulit bumi dari zona orogenesa dan konsentrasi panas yang periodik yang diperlukan untuk perlipatan metamorfisme regional dan permunculan granitik. Temperatur tinggi diperlukan pada metamorfosa regional, terutama pada kedalaman di mana terdapat pemanasan yang abnormal di dalam kulit bumi. Kemudian metamorfisme dinamik terjadi di daerah pergeseran yang dangkal, misalnya zona sesar, di mana tekanan lebih berperan daripada temperatur, yang menyebabkan terbentuknya zona hancuran granulasi, breksi sesar, dangkal pilonit lebih dalam, kemudian diikuti oleh rekristalisasi. Kemudian metamorfisme hidrotermal disebut juga metamorfosa hidrotermal. Faktor penyebabnya adalah fluida dan penurunan magmatik, confining pressure, dan kadang-kadang juga oleh panas. Proses yang ada yaitu rekristasi, reaksi antara mineral dan fluida, dan pergantian tempat atau displacement. Metamorf. Metamorf dinamo terbentuk akibat tekanan tinggi dalam waktu lama. Contohnya batu lumpur atau maston menjadi batu tulis atau slate. Batuan ini banyak ditemukan di daerah patahan atau lipatan. Dengan metamorf kontak terbentuk akibat suhu tinggi dan aktivitas magma. Contohnya pada pabrik kapur atau gamping menjadi marmer. Nah, metamorf kontak pneumatolitis terbentuk akibat pengaruh gas-gas pada magma. Contohnya kuarsa dengan gas fluorium berubah menjadi topas. Struktur batuan metamorf itu ada struktur foliasi dan struktur non-foliasi. Struktur foliasi pada batuan metamorf mengacu pada lapisan atau perataan berulang yang terjadi akibat tekanan dan suhu yang terarah selama metamorfosis. Tekanan ini menyebabkan mineral-mineral pipih seperti mika untuk berbaris sejajar, menciptakan tampilan bergaris atau berlapis. Beberapa jenis struktur foliasi meliputi slate cleavage, pilitic, skistosa, gneistosa. Kalau slate cleavage dia peralihan dari sedimen ke metamorf dengan mineral berukuran halus dan kesejajaran yang sangat halus. Nah, untuk struktur non-foliasi itu tidak memperlihatkan persejajaran mineral, penyusunan penyusunan batuan metamorf. Struktur ini terbentuk ketika batuan metamorf tidak mengalami tekanan diferensial yang signifikan selama metamorfosis, atau ketika batuan tersebut terdiri dari mineral yang tidak berbentuk pipi atau memanjang. Contohnya struktur biasa adalah granulos terdiri dari mineral-mineral granular, kemudian cornflakes dibentuk oleh mineral equidimensional dan equigranular atau tidak terorientasi.
Ini adalah gambar struktur batuan metamorfoliasi adalah sleti, kemudian litik, skistos, gneiss, dan untuk teksturnya itu berdasarkan eh, ketahanan terhadap proses metamorfisme. Tekstur relief atau tekstur batuan metamorfis yang masih menunjukkan sisa tekstur batuan asalnya atau tekstur batuan asalnya masih tampak pada batuan metamorfis tersebut. Penamaannya dengan memberikan awalan blasto, kemudian disambung dengan nama tekstur sisa, misalnya tekstur blastopyritic. Batuan metamorfis tekstur kristaloblastik. Setiap tekstur yang terbentuk pada saat metamorfisme. Penamaannya dengan memberikan akhiran plastik dipakai untuk memberikan nama tekstur terbentuk oleh rekristalisasi proses metamorfisme. Misalnya tekstur porfiroblastik yaitu batuan metamorf yang memperlihatkan tekstur mirip porfiritik pada batuan beku. Tapi tekstur ini betul-betul akibat rekristalisasi metamorfosis. Tekstur batuan metamorf berdasarkan bentuk individu kristal. Ada idioblastik, hipidoblastik, dan sinoblastik. Dan ada tekstur hemoblastik. Bila terdiri dari satu tekstur saja yaitu lepidoblastik, granoblastik, granuloblastik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan secara singkat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.